ini cukup masif pembangunannya. Saya kira di tahun 2022 akan lebih masif lagi. Masya Allah. Sebelum kejadian, saya minta maaf dulu kalau nanti mengganggu perjalanannya, mengganggu dan sebagainya. Yang saya dengar skemanya itu memang tidak banyak paket-paket proyek betonisasi, tapi satu paket itu sangat panjang. Gitu. Sangat panjang dan kita sesuaikan dengan daerah genangan. Genangan. Oh, jadi karena Sidoarjo ini yang seperti saya awal memang secara geografis air rob cukup tinggi karena daerah delta, kemudian curah hujan dari atas juga tinggi, dalam tanda kutip pendangkalan sungai juga tinggi, masyarakat nganggap sungai tempat sampah juga tinggi gitu kan. Jadi kita petakan daerah-daerah yang memang setiap kali hujan ini sering rusak, ini yang akan kita beton. Jadi pilihan betonisasi ya karena memang itu ya. Untuk sekali perbaikan itu bisa bertahan beberapa tahun gitu. Termasuk juga meminimalisir anggaran untuk pemeliharaan. Betul. Karena ada beberapa tempat misalkan kayak Lingkar Timur, itu kita sudah pomel itu 4 kali. Iya. Sekali rusak. Jadi ini yang saya harapkan masyarakat memahami bahwa memang masalah jalan ini juga masalah drainase, masalah kompleks sekali lah. Termasuk juga yang kita prioritaskan sekarang terkait hal ini adalah 3 desa di Tanggulangin yang memang ada subsiden tanah. Di mana itu, Gus? Yang di Porong itu jelas ya? Bukan. Karena memang di Gedung Banteng, Banteng, kemudian Banjar Asri dan Banjar Panji. Kita fokuskan di sana semua karena per tahun, bahkan di tahun 2019 versi ETS itu ada penurunan 30 cm. Per tahun? Tahun 2019 saja. Jadi 3 desa ini mungkin yang kurang ke capture ya, karena memang daerahnya agak ke timur, jadi mirip mangkok gitu. Iya. Tetapi warganya juga banyak dan itu juga warga Sidoarjo. Atensi lebih, prioritas ini yang harus kita ambil. Gus, ada telepon yang sudah muncul di layar monitor saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Abah yang ganteng. Dengan siapa ini? Lali mana kuno tajak ngopi ki lali. Silakan, dengan siapa ini saya? Hartono. Silakan Pak Hartono. Ya. Pak Gus Mudor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Hartono. Saya juga bukan warga Sidoarjo, tapi saya bangga lihat Pak Bupati satu ini. Mestinya nanti harus 2 season ini. Satu season nggak cukup ya, untuk bangun Sidoarjo ini. Iya. Juga Pak Jumadi itu idola saya itu ikut suruh ikut ngerembuk itu bagus itu ide-idenya itu. Nah ini yang pertanyaan saya itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih, jalan muncul sudah dibenahi. Diperbaiki, betul. Iya, jadi mobil saya tempo hari sempat ganti ban karena ya jeglok-jeglok itu. Alasan saya ganti itu. Terus habis itu yang kedua saya mau tanya mengenai Lapindo. Lapindo itu kelanjutannya bagaimana? Itu punyanya pemerintah ya tanahnya. Nah, kalau sudah tidak keluar, itu dibuatkan satu tempat hiburan gitu atau apa kan lumayan tuh gede tuh, Mas. Buat Sidoarjo jadi lebih menarik untuk wisata. Itu aja, semangat terus. Semangat, terima kasih Pak Hartono. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Isangkari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Pak Mulyanto, Mbak. Silakan Pak Mul. Pendek-pendek aja ya. Soalnya waktunya pendek ini. Monggo langsung Pak Mul. Oke. Assalamualaikum, Gus Mudor. Waalaikumsalam warahmatullahi. KTP saya Rungkut, tapi aktivitas saya di perbatasan sini, daerah Wadung Asri, Tropodo, Tambak Rejo, Tambak Sawah, Tambak Sumur. Jadi hafal di sini. Ya, betul. Titik banjirnya hafal ini. Iya, betul. Ngasih masukan ada 2, Gus. Yang pertama, soal infrastruktur jalan. Sekitaran Wadung Asri sampai Tropodo kan jalannya sering rusak. Terus ditambal, ya bertahan lama rusak lagi. Problemnya kan drainasenya. Nah,
2 tahun yang lalu itu di tepi jalan itu dibangun vokal yang gede banget, Gus. Sebelum Anda menjabat waktu itu, kalau nggak salah masih zamannya Pak Sigit. Yeah. Nah, itu tapi sayangnya gini, got yang segitu besar, lebarnya 1,5, dalamnya 1,5 meter. Jadi kalau kita masuk pun jalan itu masih bisa. Tapi kalau hujan deras di sepanjang Waduk Ngasir kan sebatnya mulai SPB Waduk Ngasir sampai Trobodo sana, sekitaran Sungai Cantel. Itu kalau hujan deras di jalan itu masih tetap menggenang. Nah, ternyata saya kan suka mengamati Mas Isa. Yeah. Itu nggak ada saluran buangnya air dari jalan masuk ke dalam got yang segitu gede, Mas Isa. Oh. Lah kan lucu. Ya kalau nggak nyambung ini ya antara saluran kecil dengan yang utama ya? Enggak, yang dari atas badan jalan itu harusnya kan ada lubang masuk ke dalam got. Masuk ke dalam got, iya. Itu nggak ada sama sekali. Jadi blok culvert yang Bapak dimasukkan terus dikasih tutupnya. Harusnya kan jarak berapa meter kan ada lubang yang jauh ya, kayak di Surabaya kan ada. Jarak berapa meter ada lubang masuk ke dalam got, jarak berapa meter. Itu nggak ada sama sekali. Paham. Jadi otomatis airnya kan bingung Mas Isa. Padahal di tepi jalannya kan boxnya gede segitu. Jadi harusnya orang PU kan apa ya? Lebih paham. Betul. Itu iya, saya yang orang biasa aja tahu lagi. Terus banyunya liwat tekon di padahal gotnya segitu gede. Itu yang pertama. Yang kedua soal Sungai Buntung. Sungai Buntung kan beberapa tahun yang lalu kan warga sekitar Tambak Sumur kan udah dikumpulin di balai desa. Katanya mau dinormalisasi, yang rumah-rumahnya di tepi sungai sekitar 3 meter harus suruh bongkar. Tapi sampai hari ini juga nggak kelaksana. Sedangkan fungsi Sungai Buntung kan sangat vital. Baik. Itu jadi urat nadi pembuangan mulai dari sana, Balong Bendo sana. Padahal sedimentasi di Sungai Buntung itu luar biasa Mas Isa. Soal sepanjang sungai itu kan orang-orang kan buangnya makprung, pergi makprung gitulah. Ini saya minta tolong kepada Gus Mudor dipercepat gitulah normalisasi Sungai Buntung. Itu. Baik. Ya udah, terima kasih kecepatannya. Mudah-mudahan sehat selalu Gus. Amin. Seluruh OPD di bawah naungan Anda. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Surabaya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KONI ini. Silakan Pak Frenggi langsung. Gus Bupati dan Ustadz Isa ini. Pas ini, luar biasa ini. Gus izin, katanya kalau saya nggak mengudara itu kurang Gus, karena udah berapa tahun lalu kalau dapat usul katanya di udara. Saya mengapresiasi beberapa jalan karena memang saya sering kirim ke Ispatindo, di belakang Ispatindo yang ke arah Sukodono, Sukolego dan seterusnya yang kapan hari kebetulan alhamdulillah kita juga ada acara di Pak Yai Asis itu Gus, sekitarnya sudah bagus itu Gus, sudah baik yang melalui pengecoran maupun yang melalui penambalan, alhamdulillah sudah bagus. Kemarin karena memang setelah saya dari Ispatindo ngirim besi Mas gitu ngelewati sana, Gus sudah alhamdulillah terima kasih gitu. Itu cuma mungkin memang di sekitar Ispatindo itu di belakangnya ada beberapa sungai yang mau naik ke flyover itu masih belum ada apa ya normalisasi Gus, mohon izin gitu. Jalan dari Ispatindo yang mau naik flyover ya ke Sukolego Sukolego ya, tapi kan sebelumnya kan mau naik itu di pinggiran itu sepanjang jalan itu masih ada sebelah kanan memang airnya masih mungkin butuh pengurukan walaupun kalinya tidak terlalu besar tapi mungkin itu potensi juga untuk karena khawatirnya kalau tergenang, mohon izin nanti khawatir ya air kan juga merusak aspal kembali gitu loh. Ini flyover Masangan itu tuh Pak? Oke, yang Masangan, baru itu. Baik. Yang baru itu. Betul kan ada dua Kembar, sekarang ya? itu. Betul. Itu. Ancer-ancernya di daerah sana juga kebetulan kapan hari kami juga bersama Gus Bupati ke arah sana dan itu sekarang sudah enak Gus. Waktu zamannya Gus mungkin sekitar 1 bulan yang lalu kan masih bolong-bolong itu kami atas nama masyarakat
ini bukan KONI Mas, ketua MTI ini. Oh, MTI, masyarakat transportasi. Oke. Jadi paling tidak apresiasi untuk semuanya, semoga kondisi yang akan datang, terutama musim hujan, dan termasuk mohon izin nitip juga dari warga, barusan saya juga di WA Gus, gitu, Taman Pinang mudah-mudahan ada solusinya Gus. Sukses untuk semuanya, sehat selalu, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon ya sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Pak Bukhari. Enggak Pak Bukhari. Langsung Pak. Iya. Nggih, Gus, Muhtar, Assalamualaikum. Salam. Saya itu warga Sidoarjo sudah puluhan tahun dan saya bertempat tinggal di Gemurung. Udah 20 tahun ini yang saya rasakan permasalahan jalan antara antara Sidoarjo sampai Waru. Dan siapapun jadi bupati, siapapun selama 20 tahun ini sering dibicarakan, tapi pelaksanaannya kurang, tidak ada. Baik. Itu yang saya rasakan. Karena tiap hari saya melewati selama 20 tahun lebih, kemacetan yang paling utama adalah di perempatan Gedangan, kedua di Aloha. Dan alhamdulillah ini di sebelah sisi timur, di Marinir sudah mulai dibangun. Nah, ini saya masukkan aja Gus. Siap. Yang untuk di Bundaran Aloha. Ini setiap pagi, setiap sore kan macet. Nah, ini kan yang arah ke Surabaya itu sebelah baratnya kan ada tanah yang masih lebar. Sampai dengan dulu namanya terminal bis kota. Habisnya bundaran itu ada beda. Itu yang jadi kemacetan adalah terutama mobil atau motor yang keluar dari Desa Bangah atau Desa Wati. Baik. Siap. Nah, kalau itu bisa dibebaskan Gus, insya Allah menambah kelancaran sedikit lah walaupun nggak banyak. Ini yang saya rasa gitu. Tadi sampai mulai bundaran Marinir itu sampai keluarnya bundaran Aloha pom bensin itu, insya Allah kalau sampai situ dibebaskan, insya Allah menambah kelancaran. Ini kemauan usul kula mungkin saged terlaksana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Butai, monggo. Saya minta waktu sebentar ya Gus ya. Siap. Untuk bergeser ke informasi-informasi berikut. Jadi masalah Lapindo ini sempat juga trending kemarin ketika ada satu kajian bahwasanya yang keluar dari Lapindo itu mengandung rare earth itu kemarin. Logam langkah itu. Iya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa wilayah yang sekarang Lapindo itu berada pada yuridis BPLS. Iya. Jadi ada di bawah kewenangan dari PUPR pusat, lewat Komisi 5 juga, dan anggarannya memang cukup tinggi. Kurang lebih 400 miliar di sana. Jadi ini wilayahnya wilayah pusat. Tetapi sempat juga visi kami ke depan ingin ada edukasi terkait mood volcano itu. Jadi berlanjut dari museum Lapindo ke museum, kemudian ke hasilnya Lapindo. Sekarang kan jadi 2 pulau itu. Jadi satu pulau Lusi itu ya. Nah, sehingga ini mungkin jadi edukasi ke depannya, satu rangkaian khusus edukasi masyarakat. Tetapi secara umum kalau terkait daerah Lapindonya ini adalah bagian dari BPLS. Gitu. Baik. Oke, itu Pak Artono. Pak Mulyanto, soal saluran air di antara Wadung Asri dan Tropodo yang ada gorong-gorong besar itu. Siap. Ini kenapa kok masih menyimpan genangan ya guys ya? Kami kalau melihat ceritanya beliau akan tindak lanjuti secepatnya. Karena kami juga belum tahu apa set plan-nya atau bentuk awalnya, tetapi ketika gorong-gorongnya sudah ready, kita akan usahakan secepatnya akan ada aliran menuju ke sana. Masalahnya tadi kan nggak ada arah menuju ke sana gitu. Sesimpel itu. Tinggal nanti kita akan eksekusi, mungkin akan kita laporkan secepatnya progresnya. Biar nanti masyarakat juga merasakan. Monggo diawasi bareng-bareng, mungkin 1 hari 2 hari ini kita akan turun ke sana. Akan kita cross check dan kita pastikan jalur air ke sana ini ada, gitu aja. Sehingga airnya nggak bingung. Iya. Gus, soal normalisasi Kali Buntung, Gus.
Ini kelanjutannya gimana? Gini, sebenarnya ketika kita bicara Kali Buntung, maka efek dominonya banyak. Ya. Karena Kali Buntung ini juga sampai dari Bungurasih, Semedaheng sana juga masuk gitu kan. Tetapi normalisasi di ujung muara sudah mulai berjalan sudah lama itu. Sehingga mungkin masyarakat bisa merasakan kalau surutnya lebih cepat dibanding sebelumnya. Kenapa kok kemudian kita tidak mengarah ke bagian baratnya? Karena di era pandemi seperti ini, penggusuran dan sebagainya itu juga kita agak riskan. Sensitif banget, Gus. Sensitif banget. Baik. Sehingga paradigmanya bukan hanya paradigma A, B, C, D, sudut pandangnya harus luas. Juga bicara tentang sandang, papan, pekerjaan, termasuk juga secara psikologis warga di era pandemi seperti ini kita juga sadar lah. Kurang bijak dari. Nah, ini yang kemudian tetapi masalah normalisasi di muara Kali Buntung sudah masif sekali. Baik. Makanya masyarakat bisa merasakan itu bahwa surutnya insya Allah lebih cepat. Tetapi memang pelan tapi pasti juga harus mengarah ke sana. Baik. Yang kami sesalkan dari Buntung ini, rumahnya itu tidak menghadap ke sungai, membelakangi itu yang jadi PR sendiri. Jadi secara tata kota ini sudah tidak masuk. Rumah itu harus menghadap ke sungai. Nanti mungkin dibikin kayak di Venesia gitu ya, Dok. Jadi rumahnya menghadap sungai. Bagus itu untuk wisata juga. Lalu Pak Franky, soal saluran juga yang ada di kawasan, apresiasi dari Jalan Ispatindo ke arah Sukolego, Masangan itu sudah cukup bagus, Gus. Tinggal bagaimana itu jalan bisa nyambung dengan mulus di mana flyover ya, Kas Masangan. Itu gimana, Gus? Jadi kalau besok di tahun 2022 itu betonisasinya dari pertigaan yang ada di Sukolego itu sampai Panjunan sana. Oh, sampai Panjunan Sukodono. Iya. Jadi itu semua akan kita beton karena memang ada beberapa yang menarik lah. Jadi Masangan, Sukolego, daerah Bayangkari itu, terus Panjunan, sekitar jalannya ini nggak ada drainasenya. Jadi kita jadikan satu sekalian betonnya. Terkait yang tadi disampaikan Pak Franky itu juga ada aliran sungai yang butuh perhatian, memang iya. Karena tim juga terbatas, semua jalan termasuk berfokus di 3 desa yang mengalami subsiden itu, maka memang kami memohon maaf lah. Dan juga di tahun 2022 kita akan masifkan lagi, termasuk membentuk beberapa satgas yang tugasnya hanya tidak ada hari tanpa mengeruk sungai. Ada satgasnya ya. Jadi kita arahkan ke sana karena memang kami tidak bisa memuaskan semuanya, melayani semuanya karena keterbatasan. Kami sadari itu. Tetapi kita akan coba kejar di tahun 2022 agar. Tetapi kalau boleh dilihat, saya yakin masyarakat juga merasakan bahwa normalisasi itu cukup masif sekarang. Kita akan coba masifkan lagi di tahun 2022. Terkait yang kemudian durung uman. Kami mohon masukannya nanti, banyak sekali. Saya yakin masih banyak karena kita ini ya dalam tanda kutip produk kora-kora gitu lah. Produk kora-kora. Tapi tidak apa-apa, ini tantangan yang harus dijawab sebagai pemuda Sidoarjo gitu aja. Gak ikut mangan, ikut kora-kora. Soal PKL Taman Pinang, ini butuh solusi yang lebih konkret lagi. Tapi ini karena waktunya mendesak. Ini aja komitmen soal mengatasi kepadatan di Bundaran Aloha sebelum ada rencana dibikinkan flyover itu, Gus. Di tahun 2022 kita sudah anggarkan sekitar 112 miliar ya untuk pembebasan frontage sama flyover Aloha. Ya, berkaca di tahun sebelumnya bahwa pembebasan itu
karena memang tanahnya tanah angkatan laut nih, ndak kena 25 miliar kalau ndak salah. Mungkin dengan luasan yang hampir sama sekitar 1 hektar untuk pembangunan flyover ini, maka ndak jauh lah dari situ, dan negara dengan negara gitu. Negara dengan negara, urusannya gampang lah. Insya Allah, semoga. Amin. Ketika tahun 2022 ini kita bebaskan, harapannya karena flyover Aloha ini tanahnya Wungkul Angkatan Laut, lebih mudah secara pembebasan. Kemudian memang ada di Perpres 80 tahun 2019. Sehingga saya harapkan PUPR pusat mau untuk turun, karena memang ada di Perpres 80 tahun 2019 masuk dalam proyek prioritas nasional. Karena anggarannya cukup besar, kalau dibangun sendiri 400, kalau nggak salah 427 miliar. Entah ya APBD. Ini yang harapan kami ya. Tapi kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil anggaran itu sebagai bentuk aspirasi masyarakat terkait yang dibahas oleh penelpon tadi, Mas Bukhari. RI ini sudah saya incer lama, termasuk sama yang Suko kemarin itu sudah saya incer lama. Kalau yang R yang arah Kembangan ini memang sumber kemacetan. Tetapi sekali lagi ini tanahnya tanah angkatan laut. Kita akan berkoordinasi agar kemudian lebih lebar lah. Memang benar yang sisi utara dulu ini bagiannya untuk terminal itu benar. Tetapi memang arahnya milik angkatan laut, sehingga harus ada tindak lanjut lagi. Betul. Gus, ini rupanya Jumat berkahnya harus dilanjut minggu depan ini, Gus. Siap. Waktunya enggak nutut. Tapi terima kasih Gus Mutar untuk hadir. Mudah-mudahan sehat terus dengan doa dari banyak warga Sidoarjo tadi. Gus Alhamdulillah, nggak panjang-panjang jajaran. Ini waktunya khutbah ini. Khutbah. Matur nuwun Gus nggih. Matur nuwun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.